Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian trading crypto dan kalian suka dengan cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang pergerakan Ethereum, teman-teman. Jadi ini berdasarkan permintaan dari beberapa viewers dan kebetulan saya juga setelah ngelihat chartnya ternyata menarik dan saya ada taking transaksi juga untuk si Ethereum ini, teman-teman. Jadi saya akan sharing beberapa point of view saya terhadap si Ethereum. So before saya start juga saya ingin remind ke teman-teman bahwa this is not a financial advice. Jadi apa yang saya bagikan ini adalah opini saya pribadi, teman-teman. Jadi saya bisa salah, bisa juga benar. Jadi jangan dijadikan acuan atau patokan untuk teman-teman melakukan transaksi. Tapi boleh gunakan video ini sebagai referensi untuk teman-teman melakukan analisa. Oke? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam kontennya. Kita akan bahas tentang Ethereum, teman-teman. Nah, pada pergerakan Ethereum, yang saya mau highlight di sini adalah kondisi di mana sebentar saya dilihat dulu ini ya volumenya, teman-teman. Oke, nah kondisi yang saya pengen highlight itu adalah ketika waktu lalu saya sempat analisa ya, Ethereum itu tidak boleh breakout daripada trendline yang ada pada level ini, teman-teman. Nah, pada faktanya terakhir itu terjadi breakout di kisaran level ini dan itu berada di kisaran level $2.364, teman-teman. Ya. Nah, pasca breakout itu terjadi, kita bisa lihat si Ethereum ini mengalami penurunan dan so far dia bertahan di bawah level kurang lebih $2.142 ya, teman-teman. Dimana kalian bisa lihat sendiri ini adalah salah satu resistance penting saat ini ya, karena sebelum dia akhirnya breakout waktu lalu saya sempat bahas bahwa ini membentuk semacam rising wedge pattern dan ternyata breakoutnya itu ke atas, teman-teman. Ya, setelah dia breakout dia retest, 2 kali retest dan kalian bisa lihat marketnya itu bouncing sangat tinggi sampai ke all time high yang terbaru dan itu berada di kisaran level $4.368 untuk si Ethereum, teman-teman. Nah, namun pasca itu menjadi titik di mana dia pertama kali take off, teman-teman, di kisaran level ini dan market saat ini merespect ketika dia start level itu dari kisaran kurang lebih $1.565. That's why kemarin kita ada sempat retest sampai sejauh-jauhnya di kisaran level $1.700. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya gini, teman-teman ya. Kalau misalkan saya bisa bilang siapapun yang men-initiate breakout ini, teman-teman, itu bayarnya itu start dari sini ya. Dia start running dari sana ya. Ketika dia start running, oke, dia berhenti sejenak mungkin untuk isi bensin atau gimana, teman-teman ya. Dan dia breakout dan semenjak itu dia nggak pernah turun di bawah level tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya bisa bilang siapapun buyer yang ada di sini melihat harga ini merupakan harga diskon bagi mereka, teman-teman. Jadi sesimpel saya misalkan geser ya, kita bikin kotak seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah area diskon bagi siapapun buyer yang melakukan transaksi atau menginisiasi transaksi di kisaran level ini. That's why kita bisa ngelihat ada rebound di sini, teman-teman. Dan ini bisa menjadi indikasi atau pertanda bahwa kemungkinan besar Ethereum itu sedang bottoming di kisaran level ini. Jadi seperti yang kalian lihat juga ya, di sini saya ada gambar warna hitam ini, teman-teman. Jadi ini adalah falling wedge pattern yang terbentuk pada time frame daily, teman-teman. Jadi kalau misalkan falling wedge pattern itu seperti apa? Nah, ini ya, teman-teman. Bullish falling wedge pattern. Kurang lebih patternnya seperti ini, teman-teman, tampilannya. Alright? Nah, ketika low-nya itu semakin lama semakin cenderung menipis, teman-teman. Jadi dia harusnya lower low, lower low, lower low, ini lower low, lower low, lower low, tapi pelan banget, teman-teman ya. Sementara level high-nya juga sama tapi lebih curam, teman-teman. Nah, ini biasanya terjadi dan bisa menyebabkan adanya pantulan terhadap si market itu. Dan falling wedge pattern itu terbentuk atas dua, teman-teman. Yang satu reversal itu datangnya dari atas, teman-teman, dan yang kedua adalah datang dari bawah atau continuation. Continuation ini kenapa? Karena pada dasarnya ketika terbentuk falling wedge pattern dia kecenderungannya itu adalah menguat, teman-teman. Jadi kalau misalnya terbentuknya kayak gini, yang manakala terbentuk pada Ethereum saat ini ya berpotensi untuk menguat. Karena kalau misalkan kita lihat datangnya dia pertama kali dari uptrend, teman-teman. Dan kalau misalkan ini berhasil di breakout, mostly-nya sih dia akan ngejar sampai ke level awal pertama kali dia start si falling wedge pattern ini, teman-teman. Dan berarti kita akan ada potensi ngelihat Ethereum itu akan ngetes all time high-nya, teman-teman. Oke? Nah, ini adalah point of view saya terhadap pergerakan
daily-nya gitu ya. Secara RSI saya lihat nggak ada yang istimewa, so far so good aja teman-teman. Lalu secara MACD kita juga coba buka secara MACD teman-teman. Nah oke, untuk MACD di sini kita ada positif ya teman-teman, baru aja crossover untuk si MACD-nya, dan MACD bar-nya sendiri baru mulai membentuk semacam bar hijau teman-teman ya, pertanda bahwa kita akan memasuki fase bull dari pergerakan saat ini teman-teman. Oke, kurang lebih untuk time frame daily seperti itu, bahwa kita membentuk bullish falling wedge pattern. Oke. Nah, untuk beberapa area atau level penting yang perlu kita perhatikan saat ini ada di kisaran level $2.142, di mana ini merupakan resistance yang terbentuk atas breakout daripada support level di sini teman-teman ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah support level yang pernah terbentuk di sini. Juga resistance level sebelum dia akhirnya breakout bermain di atas level $3.000 sampai $4.000 teman-teman ya. So, $2.142 ini menjadi level penting saat ini untuk kita lewati, dan jika itu berhasil dilewati, artinya teman-teman, kalian bisa lihat juga di sini kita akan berpotensi meretest level exponential moving average 21, 34 dan juga 55 sebelum kita benar-benar bisa mengkonfirmasi bahwa ini adalah level bottom daripada si Ethereum itu sendiri. Oke, so kita akan lanjut ke time frame weekly-nya dulu teman-teman. Untuk time frame weekly-nya, sebentar ya, mungkin saya enaknya ilangin dulu nih beberapa Fibonacci-nya. Oke. Oh sorry. Nah, this one. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi untuk time frame weekly sendiri kita bisa lihat teman-teman, dia cukup oke karena dia bertahan di atas exponential moving average 34, dan sekarang kita lagi ngetes exponential moving average 21. So far kalian bisa lihat dari pergerakannya seems okay to me. Kenapa? Karena dia selama ini bermain di atas exponential moving average teman-teman, dan memang baru pertama kali ini retest, dan ini yang kedua kali kita retest terhadap level exponential moving average 34. Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman, kalau dari perspektif time frame weekly, justru kita baru aja ngetes level resistance yang ada di sini teman-teman. Jadi as long as si Ethereum itu masih bisa bertahan di atas level ini, kita masih berpotensi ngeliat Ethereum itu akan mengalami penguatan lanjutan teman-teman. Oke, so kita akan balik ke time frame daily, dan saya akan lanjut ke time frame 4 jamnya teman-teman. Nah, untuk time frame 4 jam, ini adalah kabar baiknya, yaitu ketika Ethereum itu berhasil breakout daripada trendline yang terbentuk di sini, teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan turun time frame lagi ke 1 jam. Kalian bisa lihat secara detail bahwa ini adalah trendline yang terbentuk, teman-teman, dan berhasil successfully di breakout itu di kisaran level ini teman-teman. Nah, semenjak itu kita itu benar-benar bermain di atas exponential moving average yang 21, 34 dan juga 55. Baik itu untuk time frame 1 jam juga untuk time frame 4 jam yang saat ini sedang mencoba untuk crossover, dia beralih dari bear exponential moving average ya seperti ini teman-teman, menuju ke arah bull exponential moving average atau bull crossover. Nah, so far kalau misalkan kondisinya kayak gini, maka kita tinggal ngelihat aja teman-teman si Ethereum itu at least bertahan di atas kisaran level ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dia successfully bertahan di atas level Fibonacci 61,8% yang saya tarik dari swing high to swing low-nya teman-teman. Oke. My bad. Dari swing high to swing low-nya teman-teman, kalian bisa dapetin beberapa level-level ini ya, dimana ini adalah level 61,8%, dan jika dia successfully bertahan atau terkonsolidasi di atas level ini teman-teman, maka kita berpotensi ngelihat si Ethereum itu akan meneruskan penguatannya. Oke, so far itu yang bisa saya update tentang pergerakan Ethereum. Untuk targetnya kalian bisa lihat untuk sementara waktu, kita lihat ada di sini ada resistance terdekat teman-teman di kisaran level $2.278 dengan support di kisaran level 61,8% Fibonacci, dan itu berada di kisaran level kurang lebih $2.036 teman-teman. Nah, so far itu yang saya pengen update. Saya juga sempat update ini melalui Instagram Ethereum. Saya bilang not financial advice karena di sini saya kasih semacam kayak entry point teman-teman, dan saya sudah entry, dan latestnya yang terakhir Ethereum saat mengalami penguatan terakhir itu saya dapat gain sekitar 382% karena entry price saya di $2.080 kisaran level ini pada saat dia successfully breakout di atas level 61,8%-nya teman-teman. Oke, so far itu yang bisa saya update tentang seputaran Ethereum. Nanti akan saya update lagi untuk bagaimana perkembangannya. So, jangan kemana-mana
gimana teman-teman? Kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, subscribe channel ini, jangan lupa give your thumbs up, dan I'll see you guys again in the next video. Tonight, cheers!